Oke, materi kita kali ini tentang Google Business ya. Kita akan belajar tentang Google Business untuk pemula. Nah, Bapak Ibu semua, bagi yang belum praktek sama sekali, saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan Google Business. Ya, pasti banyak dari Bapak Ibu yang bertanya-tanya, "Pak, saya pengen praktek tapi belum tahu caranya bagaimana tahapan-tahapan untuk memulai Google Business." Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam ya tentang bagaimana memulai Google Business bagi Bapak Ibu yang belum tahu sama sekali. Oke, sebelum ke praktek, saya akan jelaskan sedikit. Google Business adalah salah satu layanan yang diberikan oleh Google untuk membantu para UMKM, pemilik bisnis ya, agar bisnis mereka bisa ditemukan oleh pelanggan lokal ya. Makanya kenapa namanya Google Business, karena memang diproyeksikan membantu untuk orang-orang menemukan lokasi titik di mana sih bisnis tersebut berada ketika ada pencarian dari para konsumen ya. Lantas bagaimana caranya Pak untuk bisa memulai Google Business? Oke, kita langsung mulai ya. Yang pertama, tahapan-tahapan yang perlu Anda tahu. Yang pertama, Anda harus punya yang namanya Gmail ya. Pertama, Anda harus punya email Gmail di HP Anda, dan biasanya kalau kita kalau kita punya HP Android ya maupun iPhone, biasanya di setiap aplikasi yang namanya Gmail itu sudah ada emailnya ya. Bahkan kalau Anda punya handphone Android, itu otomatis Anda tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Android Anda tanpa adanya email dari Gmail ya. Jadi kalau belum punya gimana Pak? Anda bisa buat email ya. Buat email dahulu, karena Google Business tidak akan bisa dipakai tanpa adanya bantuan dari email. Baik. Selanjutnya bagaimana? Ya, pastikan Anda punya email Gmail ya, karena di luar Gmail nggak mudah untuk bisa membuat Google Business ini. Baik, saya lanjut. Berikutnya apa? Berikutnya Anda buka aplikasi yang namanya Google Map. Nah, seperti ini tampilannya ya. Baik di Android maupun di iPhone, sama logonya seperti ini ya. Anda download aplikasinya. Biasanya sudah ada ya bawaan ya. Bagi yang iPhone, Anda harus mendownload terlebih dahulu, karena di iPhone Google Map biasanya harus keinginan kita sendiri untuk download ya, untuk menginstalnya. Berikutnya apa? Setelah punya Google Map, berikutnya yang perlu Anda siapkan, Anda buka Google Map yang sudah Anda download ya, lalu kemudian Anda login dengan salah satu email Anda. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini saya contohkan simulasi di handphone Android ya. Jadi buka Google Map Anda, pasti di semua tampilan Google Map akan terlihat seperti ini. Nah, yang perlu Anda lakukan apa? Yang perlu Anda lakukan adalah Anda tinggal klik di kanan atas, logo profil di kanan atas ya, ada gambar orang biasanya sesuai gambar email yang kita buat. Klik di sana, nanti akan muncul menu-menu seperti ini ya. Muncul menu-menu seperti ini. Yang perlu Anda lakukan adalah ada menu nomor 6 dari atas, tulisannya Add Your Business ya. Kalau bahasa Indonesianya, tambahkan bisnis Anda ya. Anda klik menu ini ya. Lalu berikutnya akan muncul tampilan seperti ini. Anda masukkan di situ nama bisnis Anda. Nah, nama bisnis di sini Anda pastikan isi dengan nama toko Anda ingin terlihat seperti apa di Google ya. Beberapa teman-teman WRSBMR itu saya lihat mengisi dengan kata kunci Gria ya, Gria emas dinar, atau butik emas dinar, atau toko emas dinar ya. Kemudian toko Dinar Khairul Razikin, tambahkan dengan ID WR maupun SBMR Anda, sehingga ketika orang menemukan toko Anda lalu melihat ID Anda di situ, berarti Anda memang mitra resmi. Biasanya ada loh beberapa konsumen yang acuannya, bener nggak nih mitra dari pusat ya. Makanya penting sekali nanti Bapak Ibu di Google Map itu tambahkan juga sertifikat yang diberikan oleh pusat bahwasanya Bapak Ibu memang mitra resmi dari pusat. Ya, jadi di sini masukkan nama toko Anda bebas isi apa aja, dan pastikan mengandung kata kunci dinar maupun
emas. Nah, beberapa dari teman-teman itu nggak mudah dalam proses pendaftaran. Ternyata beberapa kata kunci seperti emas dan dinar itu perlu pengawasan khusus, sehingga kadang pendaftarannya tidak instan. Lalu gimana cara mensiasatinya? Cara mensiasatinya adalah ketika di awal bikin profil bisnis seperti ini, buatlah nama-nama toko umum. Misalnya toko sepatu atau toko baju dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Ini mempermudah proses verifikasi. Ya, mempermudah proses verifikasi. Lalu kemudian titik pastikan arahkan di rumah kita atau di jalan ya, di jalan yang tidak nempel dengan rumah. Tujuannya apa? Ini akan mempercepat proses verifikasinya. Nah, setelah masuk di menu ini, silahkan Bapak Ibu isi ya, nama toko Anda, kemudian kategori. Masukkan di bagian kategori. Bapak Ibu bisa isi toko ya, bisa isi layanan investasi atau jasa konsultasi keuangan ya, bebas di situ. Nanti ini formalitas aja, Bapak Ibu bisa edit kok nanti. Kalau sudah approve nanti bisa diedit. Oke, what next? Selanjutnya ya. Selanjutnya di bagian ini tambahkan lokasi ya. Do you want add location? Apakah Anda ingin menambahkan lokasi agar customer bisa mendatangi tempat Anda? Jawabannya yes, pilih yes ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menempatkan titik mapnya di sebelah mana ya. Oke, udah siap? Selanjutnya, setelah ini gimana Pak? Nah, selanjutnya Anda tambahkan alamat ya. Alamatnya di mana? Kalau Anda misalnya, biasanya kalau di awal-awal itu alamat kalau kita input titiknya ngasal ya. Jadi yang penting pertama itu input dulu sesuai alamat. Apa yang direkomendasikan oleh Google biarkan aja dulu, nanti titiknya di sebelah mana ya. Titiknya di sebelah mana. Nah, Anda silakan isi mulai dari alamat, kecamatan, kode pos, kelurahan ya. Kemudian apalagi biasanya ya, kecamatan, kelurahan, kota ya, masukkan semua termasuk kode pos. What next? Selanjutnya setelah itu klik yes untuk menambahkan titik lokasi. Oh, ini sebelumnya ya. Oke, lalu kemudian nanti setelah Anda memasukkan alamat, itu ada verifikasi lagi. Verifikasinya apa? Apakah benar alamat yang Anda masukkan ini? Jika sudah benar, ya, Anda tinggal klik yang sesuai Anda input. Jika tidak benar, maka jika seandainya alamat yang ditampilkan tidak sesuai, Anda bisa klik this doesn't match, nggak sesuai ya alamatnya, misalnya gitu. Nah, contoh di sini Anda klik sesuai ya, lalu Anda klik next. Nah, menu berikutnya akan muncul tampilan seperti ini. Apakah toko Anda menyediakan layanan antar atau boleh dikunjungi ke lokasi? Anda klik yes lagi ya, karena kita membolehkan mereka untuk datang ke lokasi kita, ketemu untuk ya dan biadin ya. Di sini pun juga kalau Anda punya layanan delivery, Anda boleh klik yes juga di sini. Berarti kan kalau ada orang beli, Anda bisa antar ya, bisa antar. Lalu berikutnya apa Pak? Berikutnya, nah di menu berikutnya ada tulisan add the area you serve. Nah, layanan tambahan jika ada maksudnya untuk wilayahnya. Misalnya Anda berada di kota Jakarta, berarti Jabodetabek termasuk layanan Anda. Misalnya Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok ya. Ini masuk area yang kita juga backup. Artinya radius 40 kilo dari di mana kita berada itu kita masukkan semua di sini ya. Terus berikutnya apa? Berikutnya tambahkan nomor telepon. Ya, tambahkan nomor telepon Anda. Nomor telepon ini tujuannya untuk memudahkan konsumen nanti terhubung dengan kita, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui telepon lokal ya, telepon lokal. Nah, biasanya kalau ada nomor telepon lokal itu menambah nilai value lagi ya, menambah value lagi bagi toko Anda. Oke, setelah Anda masukkan, biasanya akan diminta kode verifikasi. Nah, di bawahnya ini Anda kalau punya website cantumkan boleh. Current website URL, maksudnya alamat website Anda saat ini apa? Ya. Kalau Pak, saya nggak punya website, tapi saya punya IG. Nah, Anda bisa masukkan di sini link IG Anda. Kalau Pak, saya nggak punya IG, tapi punya Facebook, masukkan di sini. Boleh ya. Oke, selanjutnya apa?
Berikutnya nanti Anda verifikasi, dan di sini ada 2 metode yang ditawarkan oleh Google, mau verifikasi dengan ke email atau ke nomor HP. Dua-duanya Anda verifikasi ya. Nah, contoh di sini kita coba verifikasi ke nomor HP. Ya, Anda masukkan, lalu pilih bahasa Indonesia, lalu klik menu tes ya. Betul ya. Lalu kemudian nanti dari pihak Google akan mengirimkan kode ke nomor HP Anda. Awalnya HP dulu, baru kemudian email. Nah, contoh di sini saya masukkan untuk nomor HP ya. Nanti ada kiriman nomor HP, nomor kode seperti ini. Kita input di kolom yang sudah disediakan oleh Google. Ya, masukkan kode form OTP masukkan kode OTP di form yang diminta. Oke, what next? Kode diterima, pendaftaran berhasil tahap 1. Sampai sini Bapak Ibu sudah berhasil di tahap 1. Tapi ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena masih ada proses berikutnya. Apa itu proses berikutnya? Anda klik next, maka ada fitur berikutnya. Bapak Ibu tambahkan di sini jam buka dan jam tutup. Saran saya agar kita direkomendasikan dari mulai pagi ya, karena biasanya kalau toko tutup itu tidak akan ditampilkan di pencarian pertama ya. Bahkan nggak mungkin ya kalau 24 jam. Bapak Ibu tidurnya kapan gitu ya. Jadi sebaiknya tampilkan mulai dari kita bangun subuh nih, misalnya jam 4 atau jam 5 deh. Anggap subuh itu biar waktu kita untuk ibadah ya, jam 5 sampai jam kita tidur malam. Kalau tidurnya jam 9 malam, maka sampai jam 9 malam. Ya, tujuannya apa? Biar di atas jam 9 tidak akan direkomendasikan lagi oleh Google, ya, sehingga kita ada waktu yang cukup untuk istirahat. Selanjutnya gimana? Selanjutnya, begitu kita klik next, akan muncul tampilan fitur kirim pesan dari konsumen. Apakah Anda ingin bisa dihubungi langsung di Google Map? Ya, aktifkan fitur ini karena Anda langsung bisa berinteraksi dengan konsumen di Google Map. Mereka akan nanya, langsung bisa chat tanpa harus terhubung ke nomor WA kita. Ya, jadi nanti benar-benar interaktif dan itu bisa dibaca juga oleh yang lain ya. Ada pesan yang bisa dibaca, ada yang juga tidak bisa dibaca. Ya, jadi ini fitur lain ya di Google Map. Jadi konsumen bisa langsung ngechat dengan kita. Berikutnya, tambahkan deskripsi tentang bisnis Anda. Jadi di sini Bapak Ibu bisa tambahkan berbagai macam kata kunci tentang bisnis kita ya. Jadi mulai dari yang saya bilang tadi ya, minimal masukkan kata kunci beli dinar, jual ya. Tujuannya apa? Biar orang kalau ngetik di Google Map dia mau beli dinar Khairul Razikin, berarti dia akan mengetik beli dinar Khairul Razikin. Sebaliknya juga buyback dinar Khairul Razikin. Lalu tambahkan kota, misalnya dinar Khairul Razikin Kota Solo ya. Jadi nanti ada orang di Solo, dia mengetik kata dinar, kita akan direferensikan pertama. Jadi di business description inilah kita bisa masukkan berbagai macam kata kunci keyword yang sering orang ketikkan di Google Map ya. Jadi kalau seandainya nanti tiba-tiba ada konsumen yang butuh barang dinar ya, ngetik di Google, nongol kita, maka udah pasti akan terjadi transaksi. Seru ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan tidak melewatkan di momen ini. Di business description inilah Google akan mengindeks kita itu jualannya apa aja. Ya, kalau perlu tambahkan juga detail produk-produk dinar kita. Tersedia harga-harga, bukan harga ya, cukup itu aja. Tampilkan produk yang tersedia apa aja, paket eksklusif dan lain sebagainya. Lalu di menu berikutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tambahkan beberapa foto yang sesuai, yang menunjang dari bisnis kita. Ya, tambahkan di situ. Dan saya harap foto-foto itu bukan foto yang di-share oleh pusat. Tujuannya apa? Kadang diterima, kadang enggak, karena udah sering diupload orang jadinya ya. Coba Bapak Ibu pakai handphone sendiri, ya. Foto yang diupload bisa foto pas Yadan Biadin, ya, foto suasana toko, suasana sekitar. Kalau di sini itu dia menampilkan contoh-contoh area tempat Yadan Biadinnya seperti apa. Misalnya ruang tamu kita kalau itu di rumah. Kemudian suasana depan rumah, tampak depan, tampak dalam, ya semua. Ya, coba tes upload itu dulu. Kalau yang di awal ini biasanya dibutuhkan bukan produk, tapi
tampak depan toko kita, tampak dalam seperti apa. Jadi orang udah ada bayangan, oh nanti saya akan transaksi di dalam rumah seperti ini gitu. Selanjutnya, nah biasanya Google ini akan menawarkan kepada kita untuk iklan. Iklan gimana? Ya tujuannya biar toko kita semakin mudah dikenal orang, bahkan memberikan kredit senilai 3 juta. Tapi perlu teman-teman ketahui, kredit ini tidak bisa langsung dipakai. Bapak Ibu harus keluar uang di depan senilai 3 juta, baru 3 jutanya itu bisa dipakai. Itu pun dikasih waktu 3 bulan. 3 bulan harus menghabiskan 3 juta, baru kredit 3 jutanya bisa ditambahkan. Ya, ini makanya skip dulu karena kita masih proses pendaftaran awal. Berikutnya apa? Nah, ini nanti disebut, nah nanti ada tampilan seperti ini. Edit-edit yang kita lakukan tadi akan tampil setelah pendaftaran kita diverifikasi, selesai diverifikasi, ya. Oke, berikutnya, nah akan tampil seperti ini, ya. Kalau seandainya pendaftaran kita berhasil, di situ ada menu edit profile, kemudian promote customer dan lebih detail lagi, ya. Ini saya tunjukkan bagaimana sebuah tampilan Google Business yang sudah eksis 1 tahun lebih, ya, menu-menunya komplit. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih. Di sini bisa lihat edit profile, bisa beriklan, ya, bisa membaca ulasan-ulasan dari konsumen, dan di sini kita bisa langsung balas setiap cap-cap dari konsumen. Bahkan kita bisa menambahkan foto, ya, foto-foto terupdate. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah daftar udah setahun lebih, tambahkan di sini foto. Lalu di jam buka kita juga bisa memverifikasi, bisa menambahkan juga jam-jam libur. Contoh misalnya Idul Fitri, tambahkan di sini. Nanti ketika Idul Fitri di jam buka Idul Fitri, maka Google akan menampilkan toko kita sebagai toko yang tutup, ya, karena biasanya kan hari biasa kita buka. Lalu edit layanan, tambahkan deskripsi, tambahkan acara, ya, gitu. Jadi ibaratnya tambah banyak pilihan, ya, yang bagi kita. Nambahkan logo, nambahkan foto sampul dan lain sebagainya. Jadi semakin banyaklah pilihan kita. Oke. Selanjutnya, setelah itu apa? Nah, setelahnya, nah ini contoh saya akan menampilkan beberapa dari Google Business teman-teman yang sudah eksis. Ya, bisa dilihat di sini studi kasus yang sudah berhasil. Dia sudah ada 20 review, kemudian bintang 5 semua, ya. Nah, ini menambah trust di mata Google, ya. Lalu di sini juga ada review-review, coba lihat review-reviewnya juga banyak yang positif, ya. Nah, Bapak Ibu juga nanti minta review, usahakan review yang positif. Tujuannya apa? Ya tentu menambah trust, ya, di mata Google. Dan setiap review usahakan untuk dibalas langsung, ya. Contoh di sini. Ini kan sudah memberikan review langsung dibalas. Terus kemudian kata-katanya yang bagus, dan juga beberapa review bisa menambahkan foto. Ya, foto ini menambah keyakinan orang lain untuk transaksi di tempat kita. Karena orang akhirnya ada gambaran foto yang di luar flyer, ya. Oke, saya akan lanjut, ya. Ini contoh lain ketika kita mengetikkan di pencarian Google. Ini saya tes dengan Khairul Rozikin. Nah, Google itu menampilkan yang pertama kali itu dari YouTube dan dari Google Map. Oke. Jadi ibaratnya sudah tepat Bapak Ibu kalau mengaktifkan fitur Google Business. Selanjutnya gimana? Ya, ini contoh lainnya ketika orang mengetik beli dinner, maka yang ditampilkan seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya. Ya, ini contoh beli dinner saya ngetik di Kota Solo, ngetik lagi di Jakarta, sama. Kita akan direkomendasikan oleh pihak Google bahwasannya yang terdekat dari lokasi kita beda-beda. Jadi kalau tadi ngetik di Solo yang keluar itu, yang di Jakarta keluarnya ini.
Yang di Palembang beda lagi, yang di Pekanbaru beda lagi dan seterusnya ya. Makanya penting bisnis kita harus ada di Google. Tujuannya apa? Memberi kemudahan orang-orang yang mau buyback dan juga orang-orang yang mau beli dinar. Jadi miracle happen kalau terjadi transaksi dari Google ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kehilangan momen ini gitu.